Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putri Patricia Panjaitan dengan NIM 4233141057 dari kelas PSPB 23C. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan 3, yaitu Vermes. Nah, Vermes adalah anggota kingdom Animalia yang tergolong ke dalam kelompok hewan invertebrata. Salah satu ciri-ciri Vermes adalah memiliki tubuh yang lunak. Sekalian di sini saya akan menjelaskan dua contoh spesies. Yang pertama itu Polycelis cornuta dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Platymilates, kelas Tuberalia, ordo Tricaladida, famili Planaridae, genus Polychelis, spesies Polychelis cornuta. Nah, pengertiannya Polychelis cornuta, si cacing pipih bercabang. Polychelis cornuta adalah salah satu jenis cacing pipih air tawar yang memiliki perhatian karena bentuk tubuhnya yang unik, yakni bercabang-cabang. Cacing ini termasuk ke dalam filum Platyhelminthes, kelas Tuberalia, dan famili Planaridae. Ciri morfologinya yang pertama bentuk tubuh, pipi dorsoventral bercabang-cabang dan memiliki kepala yang jelas dengan sepasang mata hitam. Yang kedua ukurannya bervariasi namun umumnya beberapa sentimeter. Yang ketiga warna, biasanya berwarna coklat atau hijau tergantung pada habitat dan makanannya. Yang keempat sistem pencernaan. Sistem pencernaannya memiliki faring yang dapat menjulur keluar untuk menangkap mangsa. Lanjut di siklus hidup. Siklus hidup Polychelis cornuta relatif sederhana. Setelah dewasa, cacing ini dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual cacing ini bersifat hermafrodit, artinya setiap individu memiliki organ kelamin jantan dan betina. Pembuahan terjadi secara silang, di mana dua individu saling membuahi. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi aseksual dilakukan melalui fragmentasi, yaitu tubuh cacing terbagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian akan regenerasi menjadi individu baru yang lengkap. Polychelis cornuta adalah karnivora. Makanan utamanya adalah invertebrata kecil seperti serangga air, larva serangga, dan krustasea. Cacing ini juga dapat memakan cacing pipih lainnya yang lebih kecil. Habitatnya, Polychelis cornuta umumnya ditemukan di perairan tawar yang tenang seperti kolam, danau, atau sungai yang aliran airnya lambat. Cacing ini menyukai tempat yang teduh dan banyak terdapat tumbuhan air. Manfaat dan kerugiannya. Manfaat yang pertama, indikator kualitas air. Keberadaan Polychelis cornuta dapat menjadi indikator kualitas air. Jika banyak ditemukan di suatu perairan, maka kualitas air tersebut cenderung baik. Yang kedua, model penelitian. Cacing ini sering digunakan sebagai model penelitian dalam bidang biologi perkembangan dan regenerasi. Kerugiannya, yang pertama, predator bagi organisme lain. Bagi organisme kecil yang menjadi mangsanya, Polychelis cornuta dapat menjadi predator yang berbahaya. Kesimpulan dari Polychelis cornuta adalah cacing pipih air tawar yang unik dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Meskipun perannya dalam ekosistem belum banyak diketahui secara detail, cacing ini memiliki potensi besar dalam bidang penelitian. Lanjut saja teman-teman, kita masuk ke spesies yang kedua, yaitu Dugesia trigina dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Tuberalia, ordo Tricaladida, famili Dugesidae, genus Dugesia, spesies Dugesia trigina. Pengertiannya, Dugesia trigina adalah sejenis cacing pipih air tawar yang sering digunakan dalam penelitian biologi. Cacing ini memiliki ciri khas berupa warna tubuhnya yang belang-belang seperti kulit harimau, sehingga dinamakan demikian. Di morfologinya, yang pertama bentuk tubuh, pipi dorsoventral simetris bilateral. Yang kedua, sistem saraf, terdiri dari sepasang ganglia, otak, dan serabut saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, faring, terletak di bagian tengah tubuh, berfungsi sebagai mulut dan saluran pencernaan. Yang keempat, otot, terdapat otot-otot yang memungkinkan planaria bergerak dan mengubah bentuk tubuhnya. Siklus hidupnya, Dugesia trigina memiliki siklus hidup yang sederhana. Setelah dewasa, mereka dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual bersifat hermafrodit, artinya setiap individu memiliki organ kelamin jantan dan betina. Pembuahan terjadi secara silang, di mana dua individu saling membuahi. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi individu baru. Reproduksi aseksual dapat beregenerasi dengan sangat baik jika tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap. Proses ini disebut fisi atau pembelahan diri.
Makanya Dugesia trigina adalah karnivora. Mereka memakan organisme kecil seperti serangga air, cacing annelida, dan bahkan individu planaria lainnya yang lebih kecil. Planaria yang menangkap mangsanya dengan menggunakan faringisnya yang dapat memanjang dan mengeluarkan lendir perekat. Habitatnya, Dugesia trigina umumnya hidup di air tawar yang bersih dan dingin seperti sungai, danau, atau kolam. Mereka sering ditemukan menempel pada batu, tumbuhan air, atau benda-benda di dasar air. Kesimpulannya, Dugesia trigina adalah organisme yang menarik dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Meskipun tergolong sederhana, planaria memiliki peran penting dalam ekosistem air tawar dan juga dalam ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah hasil pemaparan materi dari saya mengenai Vermes. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih.